Anda kembali ke Kilas Kompas, saudara. Permainan Pokemon Go ternyata oleh banyak orang masih dianggap sebagai game yang perlu diwaspadai jika dimainkan tanpa mengenal waktu. Bahkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krisnamurti dalam akun Instagramnya juga memposting video jenaka yang berisi peringatan bahaya main Pokemon. Dalam akunnya Krisna mengatakan, jangan main Pokemon, mending bantuin kami menangkap penjahat. Video ini siang tadi sudah disaksikan sekitar 42.900 orang. Ini ada permainan baru yang sekarang lagi ngetren, termasuk juga di kota Balikpapan. Nama permainannya Pokemon Go. Permainan ini bisa menyita waktu, pikiran, dan juga bisa membahayakan loh. Negatif yang ditimbulkan dari permainan ini. Yang pertama, permainan ini bisa bikin pemainnya nggak bisa menerima sekitar alias apatis. Terus permainan ini bisa bikin pemainnya lupa belajar, lupa kerja, lupa istirahat, lupa beribadah, bahkan lupa sama keluarga sendiri. Dan kalau dibanyakan lagi, permainan ini bisa mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Coba teman-teman bayangkan kalau semua orang pada sibuk sendiri main Pokemon Go. Ngapaan sih? Pasti katanya lagi main Pokemon ya? Nyari kunci hilang, diambil Pokemon. Makanya teman-teman, udah deh, nggak usah sibuk-sibuk main Pokemon, nggak ada gunanya. Kemunculan game Pokemon Go di Indonesia juga mendapat perhatian dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Pokemon menurut BIN merupakan permainan yang berbahaya dan berpotensi bisa membocorkan sejumlah informasi penting. BIN menilai permainan Pokemon lebih banyak bahayanya ketimbang manfaat yang menguntungkan. Meski demikian, belum ada rencana dari lembaga itu untuk memblokir tautan untuk mengunduh Pokemon yang saat ini gampang didapatkan. Kepala BIN Sutioso menilai dari sisi intelijen permainan Pokemon berpotensi untuk membocorkan sejumlah informasi terkait objek vital negara jika tidak diwaspadai. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memastikan bahwa tidak ada objek vital nasional yang masuk dalam peta game Pokemon. Kalau itu dimainkan di instalasi penting, objek vital, asrama kepolisian atau TNI atau intelijen, ya tentu itu bisa dibaca kan oleh intelijen lain kan, gambar-gambar itu. Itulah yang berbahaya dari sisi keamanannya. Kalian sudah lihat contoh-contoh di YouTube ya yang disiarkan oleh beberapa televisi. Kesimpulannya permainan itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kan. Ya itu bukan hak kami, tetapi pertimbangan aja. Mestinya orang tua lah yang melarang anak-anaknya main kayak begitu itu. Kalau terkait itu sih nggak usah pakai Pokemon kalau mau ngambil data mah. Dengan media sosial lainnya pun juga bisa kan. Artinya dipoto aja langsung kalau itu. Dan ada satu ketentuan di dalam aplikasi ini bahwa mereka menjaga data rahasia penggunanya. Gitu. Jadi kalau yang terkait dengan itu, namun tetap tidak berarti bahwa kita lengah ya. Kita tetap mengadakan pengawasan. Ya. Penikmat Pokemon Go yang keranjingan dengan game ini rela berburu monster Pokemon ke sejumlah titik lokasi yang tertera pada peta game yang ada. Selain tempat umum seperti Taman Monas, sebagian juga memburu monster Pokemon ke sejumlah objek vital nasional yang cukup penting atau sejumlah kantor pemerintahan. Tak heran aksi perburuan monster Pokemon ini berujung pada masalah bagi penggemarnya. Salah satunya dialami oleh warga negara Prancis, Roman Pierre, yang bermain Pokemon hingga menerobos markas Kodim 0614 di Cirebon, Jawa Barat. Buntutnya bisa ditebak, Pierre kemudian diperiksa oleh petugas yang berjaga di markas Kodim. Melihat adanya potensi persoalan ini, sejumlah instansi pemerintah pun melarang lokasinya dijadikan tempat permainan Pokemon, termasuk di lingkungan Istana Negara. Tidak hanya itu, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi juga sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang bermain game berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah karena adanya potensi bahaya di bidang keamanan. Namun game Pokemon juga ternyata bisa dilihat dari sisi yang lain. Wakil Presiden Yusuf Kala misalnya melihat game ini bisa membuat anak-anak bergerak dan bermain game di luar dan tidak hanya berdiam di dalam rumah. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melihatnya sebagai peluang untuk bisa mempromosikan sejumlah tempat wisata termasuk museum. Sekarang dengan
IT itu semua mudah lah. Tapi saya kira juga bukan mengganggu anak muda, anak-anak ini. Tapi bagus juga. Ada bagusnya apa? Kalau selama ini anak-anak itu sibuk gadgetnya di kamar. Sekarang dia alam terbuka. Lebih sehat. Konsekuensinya pemerintah harus menjaga banyak taman. Yang ini tuh mainnya itu di daerah menunjang pariwisata, misalkan ke museum. Walaupun kalau orang main Pokemon ke museum nggak lihat patungnya juga sih, lihat Pokemon, ngejar Pokemonnya, tapi setidaknya bisa diarahkan ke sana. Jadi harus, tapi kita harus harus buat koridornya lah. Dan kemarin saya bicara dengan Google mengenai masalah ini ya. Saat ini yang terlihat adalah game Pokemon telah mampu menarik perhatian pencinta game di Indonesia. Sejumlah potensi untuk memanfaatkan game ini juga ternyata cukup ada, meskipun kehati-hatian juga diperlukan. Tim Liputan Kompas TV.